Halo, Assalamualaikum Indonesia. Bertemu kembali bersama Hasanusi Muhammad. Kita mau lanjut lagi pembahasan tentang petunjuk arah dalam bahasa Aceh, bagian kedua. Ya, kemarin di bagian pertama kita sudah bahas beberapa petunjuk arah dalam bahasa Aceh, termasuk yang kita bahas adalah atas, bawah, ya, kemudian timur dan barat. Ini sudah kita bahas. Nanti yang belum tonton silahkan nonton part 1. Dan di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat petunjuk arah dalam bahasa Aceh part yang kedua. Termasuk yang akan kita bahas di video ini adalah kiri kanan, ya, kira-kira bahasa Acehnya apa. Tonton sampai habis. Baik, kita mulai dari tunong terlebih dahulu. Nah, ini dalam bahasa Aceh ada istilah tunong atau baruh seperti itu, ya. Nah, kalau tunong sendiri itu untuk menggambarkan, ya, sebuah lokasi, ya, yang letaknya itu di sebelah gunung. Ya, jadi tunong itu sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu lokasi yang letaknya di sebelah gunung, ya. Misalnya ya, ada orang yang tanya, rumah kamu di mana? Saya bilang rumah saya di sebelah tunongnya rumah Pak Andi, atau bahasa Acehnya rumah dong baratna, rumah dong belah tunong rumah Pak Andi. Artinya rumah saya itu ada di sebelah gunungnya rumah Pak Andi, ya. Misalnya Pak Andi di tengah nih rumahnya nih. Nah, gunung di sebelah kiri, laut di sebelah kanan. Itu artinya rumah saya itu ada di sebelah gunungnya rumah Pak Andi, berarti di sebelah sini nih. Ya, jadi tunong itu untuk menggambarkan sebuah lokasi yang kemudian letaknya itu ada di sebelah gunung, ya. Jadi kalau teman-teman di Aceh, ya, kalau teman-teman sedang di Aceh, tiba-tiba dengar orang ngomong tunong berarti itu yang dimaksud adalah lokasi yang di sebelah gunung, seperti itu, ya. Nah, untuk baruh ini adalah lokasi yang letaknya di sebelah laut. Kalau tadi tunong untuk sebelah gunung, baruh adalah sebuah lokasi yang letaknya ke sebelah laut, ya. Kalau tadi contoh rumah Pak Andi, rumah long belah rat rumah long belah rat baruh rumah Pak Andi, artinya baruh sebelah sini. Jadi rumah saya adalah ada di sebelah lautnya, sebelah lautnya rumah Pak Andi, ya. Teman-teman jangan lupa juga baruh juga berarti bawah dalam bahasa Aceh di sejumlah daerah, ya. Jadi di Aceh Jaya atau sekitarnya itu baruh juga berarti bawah dalam bahasa Indonesia. Saya kira visinya sama, ya. Ketika ada teman-teman yang menyebut baruh itu dengan bawah, maka itu saya kira visinya sama dengan orang yang memahami baruh sebagai sebelah lautan. Karena kan laut adalah bagian terendah, ya, bagian terbawah dari permukaan, ya. Kemudian untuk kiblat dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia kiblat, dalam bahasa Aceh juga kiblat. Kiblat dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh juga disebut kiblat. Kemudian untuk jauh dalam bahasa Indonesia, jauh dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan jioh. Jioh tatgo atau jioh tatgo. Jadi jauh dalam bahasa Indonesia bisa jioh atau jioh dalam bahasa Aceh, ya. Selanjutnya untuk lawannya jauh, dekat, ya. Jadi kalau dekat itu dalam bahasa Aceh bisa berarti to tat, to atau rap, ya. Jadi dekat itu dalam bahasa Aceh bisa berarti to. Kalau to itu orang Sigli ngomong dekat itu to, tat to kenan itu to, ya. To atau to tat. Jadi dekat itu dalam bahasa Aceh bisa to atau rap, rap, ya, rap bisa juga to, ya. Jadi dekat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh bisa berarti rap atau to, seperti itu. Kemudian kalau pangkal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut uram. Pangkal, ya. Pangkal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan uram, ya. Tapi saya nggak tahu juga nih kenapa masuk dalam tema penunjuk arah, ya. Baik, kita ke kata berikutnya. Untuk isi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan asowa. Isi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan asowa.
asowa. Isi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan asowa. Sementara untuk tengah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tengah. Tengah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tengah. Ya, tengah itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tengah. Tengah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan tengah. Ya, rumah lo mbak tengah jalan. Rumah saya di tengah-tengah jalan. Jadi tengah itu disebut dengan tengah dalam bahasa Aceh. Ya, luar ya. Ini dalam bahasa Aceh disebut dengan luar. L-U-W-A, luar. Kalau dalam bahasa Indonesianya luar, dalam bahasa Aceh disebut dengan luar. Di luar, artinya di luar. Ya. Kemudian untuk baris dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut barih. Baris dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut barih. Kemudian untuk hingga dalam bahasa Aceh, misalnya coba hitung 1 hingga 9 ya. Ini kalau dalam bahasa Aceh cibileng sa sampai si kurang. Jadi hingga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut sampai. Kemudian untuk di samping ya, di samping dalam bahasa Indonesia, di samping dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut di bineh atau boleh juga guniring ya. Di bineh atau guniring ya. Di mana rumah kamu? Pak, rumah dona. Rumah long di bineh rumah Pak Presiden, atau rumah long di guniring rumah Pak Presiden. Jadi di samping dalam bahasa Aceh bisa di guniring atau di bineh. Kemudian untuk sisi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut belah ya. Kamu berdiri di sisi mana ya? Dro nedang belah ratna. Jadi ini sisi dalam bahasa Aceh disebut dengan belah ya. Sisi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan belah. Kemudian untuk sekitar ya, sekitar ini dalam bahasa Aceh disebut selingkah. Sekitar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut selingkah. Di sekitar rumah saya, di selingkah rumah lun, di sekitar, berarti sekitar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut selingkah. Kemudian untuk kiri dalam bahasa Indonesia, kiri dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan wiya ya. Jadi kiri dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut wiya. Sementara untuk kanan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut unen. Kanan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut unen. Jaro unen, artinya tangan kanan. Jaro wiya, artinya tangan kiri. Kemudian untuk terpisah atau terasing, ya, ini dalam bahasa Aceh disebut mekleh. Ya. Terpisah atau terasing ya. Ini dalam bahasa Aceh disebut mekleh. Ya. Mekleh. Jadi terpisah atau terasing dalam bahasa Indonesia disebut mekleh. Jadi mekleh itu terpisah atau terasing dalam bahasa Indonesia. Mekleh. Ya. Kemudian untuk di sini, ya, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan disino. Ya. Disino. Ini bahasa Acehnya adalah di sini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut disino. Sebelah sini, duduk di sebelah sini aja. Nah, jadi di sebelah sini dalam bahasa Aceh disebut dengan blahno, ya, blahno itu artinya sebelah sini. Blahno dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia disebut sebelah sini. Sementara untuk sebelah sana, ya, ini disebut dalam bahasa Aceh dengan blahdeh. Blahdeh adalah sebelah sana dalam bahasa Indonesia. Sebelah sana dalam bahasa Aceh disebut dengan blahdeh. Langsung dalam bahasa Indonesia,
Langsung dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut langsung. Langsung dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan langsung. Ya. Sementara untuk semula, ya ini semula. Semula ini kayak sedia kala seperti itu kan, semula. Ini dalam bahasa Aceh disebut dengan set, ya, set. Lage set, seperti semula. Contoh kalimatnya mungkin, saya nggak mau tahu, pokoknya mobil saya harus seperti semula. Ini kalau dalam bahasa Aceh, pokoknya lu hana perle debu. Yang penting motor lu harus lagi set. Artinya ketika dibilang set, ya, itu yang dimaksud adalah semula, seperti sedia kala. Ya, jadi semula dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan set, lage set, seperti sedia kala atau seperti semula. Baik, teman-teman semuanya, sampai di sini video belajar bahasa Aceh edisi kali ini, edisi tema penunjuk arah dalam bahasa Aceh part kedua, ini part terakhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa cepat menguasai bahasa Aceh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum Indonesia.